Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh, persilahkan. Saat teduh cukup. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Tuhan. Puji Tuhan, semuanya luar biasa dan semoga semuanya selalu bersukacita dalam Tuhan, nggih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Meskipun masih melalui online, biarlah kiranya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bersekutu bersama, nggih. Nah, untuk memulai persekutuan pada malam hari ini, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan pujian melalui NKB 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ya Tuhan Yesus, untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan telah sediakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan telah menyertai dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami yang kami lakukan hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memampukan kami ya Tuhan Yesus untuk bersekutu bersama melalui persekutuan doa ini. Meskipun masih melalui online, biarlah kiranya kami tetap menumbuhkan semangat untuk bersukacita dalam mengikuti persekutuan ini ya Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk seutuhnya hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam persekutuan doa ini. Biarlah Tuhan yang akan hadir melawat kami satu persatu. Tuhan yang akan persiapkan hati dan pikiran kami seutuhnya hanya untuk-Mu saja ya Tuhan Yesus. Seperti lagu ini kami mau selalu ikut Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita nggih ya? Amin. Firman Tuhan dalam persekutuan doa kali ini akan dibawakan oleh Ibu Valeria Novella. Nah,
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar dapat kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari lagu NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Kita akan nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Baik, Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6 dan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi, firman kita pada malam hari ini terambil dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6 dan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Baik, saya akan membacakannya bagi kita semua. Galatia pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di bawah perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang 22 sampai 23 di bawah perikop, hidup menurut daging atau roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom,
Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema kita pada persekutuan doa malam hari ini adalah keluarga dan gadget. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Kitab Galatia merupakan surat keempat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Surat Galatia sendiri rupanya ditulis oleh Paulus ketika jemaat Galatia belum lama masuk Kristen. Nah, pertanyaannya, mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Galatia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ternyata pada saat itu, jemaat di Galatia mengalami kekacauan dikarenakan terdapat pengajar-pengajar yang datang ke Galatia dari luar dan memaksakan sunat Yahudi dan hukum Taurat Musa kepada jemaat-jemaat di Galatia, terlebih kepada orang-orang Kristen di Galatia, di mana pada saat itu sunat dan hukum Taurat merupakan syarat kesetiaan dan keselamatan orang Yahudi. Dalam suratnya kemudian Paulus menunjukkan keresahan serta kemarahannya dikarenakan jemaat Galatia yang notabene-nya baru masuk Kristen tadi atau yang baru mengalami pertobatan menjadi tertipu atau yang Paulus katakan menjadi bodoh karena berbalik untuk tunduk dan mengikuti hukum Taurat yang dibawa oleh pengajar-pengajar dari luar tadi. Jika kita melihat ke dalam Galatia pada pasalnya yang kelima, di mana Paulus menekan bahwa keselamatan tidaklah datang dari hukum Taurat atau terikat kepada upacara-upacara agamawi. Tetapi Paulus mengatakan keselamatan hanya datang dari dan oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa hukum Taurat merupakan tradisi Yahudi yang dibangun atas dasar konstruksi atau bangunan berpikir Yahudi dalam mengatur kehidupan dan perilaku orang Yahudi. Dengan begitu, adanya campur tangan manusia di dalamnya. Maka kemudian Paulus menekankan bahwa bukan hidup menurut Taurat, tetapi hidup di dalam roh, yang berarti hidup di dalam iman dan kasih. Dengan begitu pertanyaannya, hidup di dalam roh itu bagaimana? Seperti apa hidup dalam roh itu? Hidup di dalam roh adalah hidup yang tidak menurut atau hidup yang menjauhi keinginan daging dan dosa, seperti menjauhi hawa nafsu, iri hati, perseturuan, berhala, dan yang lain sebagainya. Sedangkan hidup di dalam roh berarti hidup di dalam bimbingan Roh Kudus dengan mempraktikkan sikap-sikap yang telah dikatakan oleh Paulus tadi dalam buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh ini kemudian digolongkan Paulus sebagai sifat-sifat batiniah secara pribadi, sifat yang membimbing hubungan sosial dengan prinsip perikelakuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berdasarkan tema kita di malam ini yaitu keluarga dan gadget, kita diajak untuk melihat, sudahkah kita sebagai keluarga Kristen hidup di dalam roh? Sudahkah kita sebagai keluarga Kristen hidup di dalam kasih dan iman? Di mana jika kita melihat realita kehidupan keluarga Kristen modern ini, saat ini banyak sekali orang tua yang mengalami kesulitan memberi waktu, berkomitmen dalam mendidik
anak sesuai dengan firman Tuhan, serta dalam membangun relasi yang baik dengan anak dalam kasih. Di mana orang tua hanya berpikir bahwa, oh baik, ketika saya memenuhi kebutuhan anak saya dengan menyekolahkan dia di sekolah-sekolah elit atau sekolah-sekolah Kristen, atau memberikan anak saya handphone yang paling baru, merupakan kasih dari saya sebagai orang tua kepada anak saya, di mana dalam memenuhi kebutuhannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita telah belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan juga berpegang pada perintah-perintahku. Ini berarti bahwa seperti kasih Tuhan kepada kita, maka kita juga harus menghadirkan kasih kita sebagai anggota keluarga atau orang tua kepada anaknya, bukan dengan diwakilkan, atau bukan hanya dari kebutuhan atau apa yang telah kita berikan sebagai orang tua terhadap anak kita, tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih atau menghadirkan kasih di tengah-tengah keluarga dalam terang kebenaran firman Tuhan atau dalam tuntunan Roh Kudus. Hal ini dilakukan dari hal-hal terkecil, Bapak Ibu. Seperti dengan mengajarkan dan menerapkan kasih di tengah-tengah keluarga. Di mana orang tua itu merupakan role model. Ketika orang tua menerapkan kasih kepada anak-anaknya di tengah-tengah keluarga, maka anak-anaknya pun dapat mengikuti. Kemudian memberi waktu luang dengan keluarga, memiliki waktu doa bersama dengan keluarga, mengajarkan terang firman Tuhan kepada anak-anak, tentu saja dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan begitu, kebutuhan yang telah kita berikan kepada anak dalam bentuk gadget, handphone tadi, dapat menjadi media kesegaran untuk bersekutu secara nyata dengan keluarga. Dan marilah kita sebagai keluarga Kristen yang percaya untuk selalu mempraktikkan kasih, menciptakan kasih, serta menunjukkan kasih kita sebagai anggota keluarga atau sebagai orang tua terhadap anak-anaknya di tengah-tengah keluarga kita, di mana kasih yang sejati, yaitu kasih yang dihadirkan dalam tuntunan Roh Kudus, seperti yang telah dikatakan oleh Paulus dalam buah-buah roh tadi, dan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bukan kasih yang hanya diwakilkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan atau barang semata. Baik, kita akan satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat menjadi terang bagi kehidupan kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarlah kami menjadi keluarga Kristen yang hidup di dalam kasih, yang hidup di dalam tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Berkati kami selalu ya Bapa, baik yang hadir saat ini maupun yang belum berkesempatan hadir dalam ruang Zoom saat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Terima kasih Ibu Valeria atas firman yang telah disampaikan. Biarlah kiranya firman tersebut dapat tertanam dalam diri kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan sebagian berkat dari banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan yang akan diiringi dengan pujian dari NKB 133 bait yang pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah.
doa bersamaan dengan doa syafaat. Nah, terdapat beberapa pokok doa untuk doa syafaat ini, namun sebelumnya, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan? Selamat malam Mbak Fanya. Oh iya, gimana Bu Yanuar? Bu Yanuar minta dukungan doa untuk Dik Rio yang malam ini mulai terlihat demam. Gitu. Dan mudah-mudahan yang akan menyusul ini sepertinya Mas Jimmy juga mulai sudah ada tanda-tanda. Oh, baik Bu, semangat Bu. Ya, siap-siap. Sehat-sehat, Bian. Yo, terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, dalam doa syafaat ini, saya mohon dengan kasih untuk Bapak Ibu Saudara membantu dalam memimpin doa. Nah, pokok-pokok doa kita yang pertama adalah warga yang sedang sakit dan kegiatan gereja. Saya mohon dengan kasih untuk Bu Wiwi membantu dalam memimpin doa ini. Ya Mbak, siap. Baik. Yang kedua ada kegiatan sekolah dan tenaga kesehatan serta petugas garda terdepan. Saya mau dengan kasih untuk membantu memimpin doa ini Bu Ratinah. Oh, sudah nggak ada ya. Oke, saya minta tolong dengan kasih untuk Bu Rustini membantu memimpin doa. Mic-nya Bu, mohon maaf mic-nya belum dinyalakan. Oh, iya. Udah? Ya. Udah? Apa Ya. Mbak? Doa apa? Doa apa? Untuk kegiatan sekolah dan tenaga kesehatan serta petugas garda terdepan COVID. Baik. Selanjutnya, pemerintah bangsa Indonesia dan bencana alam. Saya mohon dengan kasih untuk Ibu Nena. Oke, siap Mbak Fanya. Selanjutnya, untuk persembahan, saya mau dengan kasih Mbak Devi untuk membantu memimpin doa persembahan. Hilang langsung. Oh ya, untuk persembahan. Untuk persembahan, saya mau dengan kasih untuk Ibu Valeria dalam membantu memimpin. Untuk doa penutup dan berkat, saya mau dengan kasih Bapak Pendeta Denny Irawan untuk membantu memimpin doa. Oke, ini kita mulai. Yang pertama dari warga yang sedang sakit dan kegiatan gereja untuk memimpin doa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati, bertelut di kaki Tuhan, untuk berdoa, mendoakan saudara kita yang sedang sakit, juga kegiatan gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Kau melontarkan dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mohon lawatan-Mu untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit, terkhusus anak kami Jimmy dan Rio. Tuhan, Engkau akan jamah, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berikan kekuatan, sehingga anak-anak kami ini merasakan penyertaan Tuhan, merasakan sukacita walaupun sedang dalam sakit. Berkatilah makanan, minuman,
obat-obatan yang diminum, Tuhan akan campur tangan. Dan berilah kekuatan kesabaran untuk Bu Verina di dalam merawat putra-putranya ini. Tuhan Yesus, tabib yang agung yang akan menyembuhkan, memulihkan kesehatan anak-anak kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang saat ini sedang menderita sakit maupun dalam pemulihan. Kiranya Tuhan juga melawat saudara-saudara kami ini. Karena Tuhanlah segala sumber penyembuh kami, tabib yang agung, yang akan memberikan kesembuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan doa seruan kami ini, agar saudara kami, anak-anak kami ini, Tuhan akan pulihkan, Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, pada malam ini kami juga berdoa untuk kegiatan gereja yang sudah diprogram baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tuhan berkati segala program ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Berkati para panitia, terutama panitia pembangunan, juga komisi-komisi lainnya. Dana yang diperlukan Tuhan akan siapkan, Tuhan sediakan. Biarlah kami semuanya boleh bersatu hati, bergandeng tangan, sehingga kami dapat mewujudkan program yang sudah kami rancang ini. Berkatilah gereja kami, juga pepanan-pepanan, Tuhan akan menyertai para kami jemaat-Mu ini Tuhan. Terkhusus untuk Pendeta Denny Irawan, Tuhan akan sertai beliau, beri kekuatan kesehatan, kesabaran di dalam mengembalakan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dan doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Bapa akan memberi anugerah, ketekunan, kegiatan, kerajinan dalam menempuh pelajaran. Walaupun keadaan pandemi, tapi tidak mengurangi kegiatan untuk mencari ilmu, untuk menempuh ilmu. Sehingga anak cucu kami ini dapat menjadi kebanggaan oleh kedua orang tuanya. Dan mampukan kami sebagai orang tua dapat membimbing, mengasuh anak-anak cucu-cucu kami, sehingga cucu-cucu kami ini dapat menempuh pelajaran dengan baik, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, baik yang sudah lewat tatap muka maupun yang masih daring, kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Dan anak-anak kami ini kiranya Bapak berkati sehingga anak-anak kami ini dapat menjadi suri teladan buat anak-anak yang belum mengenal Engkau. Dan cucu-cucu kami ini selalu hormat, taat, dan patuh akan Bapak dan Ibu gurunya. Dan patuh akan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Sehingga walaupun kegiatan ini terbatas karena adanya pandemi, tapi mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang memuaskan bagi mereka semua. Terlebih kami sebagai orang tua dapat membina anak cucu kami ini menempuh jalan yang terbaik. Jangan sampai cucu-cucu kami ini terjerumus karena tidak mengindahkan apa yang menjadi peraturan-peraturan yang ada di sekolahan. Bapak, kami juga berdoa terkhusus untuk para tenaga medis yang saat ini betul-betul bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Bapak beri anugerah kesehatan dan
Bapak beri tenaga yang betul-betul fit untuk melaksanakan tugas yang mulia ini, yang selalu didukung oleh keluarganya masing-masing, sehingga para tenaga medis ini dapat menolong atau membantu para orang-orang yang terpapar COVID ini. Tuhan, kami juga ajari untuk selalu taat dan patuh akan protokol kesehatan yang sudah pemerintah anjurkan buat kami semua, karena semua itu demi kesehatan kami semua. Sehingga apa yang menjadi perintah pemerintahan, yaitu supaya kita terlepas dari pandemi ini, kita harus betul-betul mentaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan, para cucu-cucu kami dan tenaga medis yang saat ini sedang bekerja, kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin dan percaya mereka akan selalu melaksanakan tugasnya masing-masing dan akan selalu Tuhan berkati, sehingga semua apa yang menjadi cita-cita kita semua akan terlaksana dan akan tercapai dan dapat kita rasakan seluruh masyarakat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa kami ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Perkenankan kami pada malam hari ini untuk melanjutkan pokok doa syafaat kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan di sepanjang aktivitas pekerjaan kami, aktivitas kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai, menuntun kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh bersatu hati, berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia kami tercinta ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan tempatkan kami di negara Indonesia ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, ada banyak pergumulan yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum terselesaikan ya Bapak. Kami tahu dan yakin bahwa jajaran pemerintah kami tidak tinggal diam. Mereka semua sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk kami rakyat Indonesia. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan juga senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa ya Bapak untuk pemimpin tertinggi bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa menyertai beliau di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk jajaran-jajarannya ya Bapak, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan sampai aparat pemerintahan terendah, Pak RW dan Pak RT kami ya Bapak. Mereka sedang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kami, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan, untuk setiap pergumulan, bencana alam, atau apapun yang terjadi di bangsa dan negara kami ini ya Bapak, kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ada banyak hal yang boleh kami ambil dari setiap peristiwa yang kami alami ya Bapak, tapi satu hal, semuanya akan membuat kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Kami tahu ya Bapak, di dalam setiap apapun yang terjadi, Tuhan ada selalu bersama kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih
Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Engkaulah sumber dari segala pengharapan dan kasih yang sejati untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh kurang sempurna ini kiranya Tuhan sempurnakan, dan doa kami akan dilanjutkan oleh saudara kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini ya Bapa, kami anak-anak muda di tempat ini ya Bapa, memberikan sedikit dari kami ya Bapa. Apa yang kami miliki ya Bapa, kekurangan kami dalam persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan ini ya Bapa, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang berada dalam ruang Zoom ini ya Bapa, yang telah memberikan sedikit dari kepunyaan kami untuk dipersembahkan ya Bapa. Kiranya Engkau mau selalu memberkati kami ya Bapa, baik dalam segala persoalan kehidupan kami. Mungkin itu dalam pergumulan kami, karena kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Biarlah Bapa, Engkau mau turut ya Bapa, campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami berkat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang penuh kasih, saat ini Tuhan, kami melanjutkan doa-doa syafaat kami. Saat ini kami bersyukur karena berkat anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami saat ini bersyukur karena rahmat Tuhan senantiasa baru kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan menyertai persekutuan kami dari awal hingga akhir saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, menolong kami, sehingga Tuhan mempertemukan kami di lain kesempatan, di persekutuan-persekutuan yang lain. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami akan undur dari Zoom ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, menyertai kami, baik kami akan beristirahat ataupun kami yang akan melanjutkan aktivitas kami. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah berkat-Mu ada untuk kami, dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan membantu dalam memimpin dalam doa syafaat ini. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita tutup persekutuan doa ini dengan bersama menyanyikan pujian dari NKP 73, bait pertama dan kedua. Kasih Tuhanku lembut.